Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Jadi, past tense digunakan apabila kamu bercerita di masa sekarang tentang aktivitas di masa lalu. Rumus simple past tense adalah subjek plus verb to plus objek plus complement. Tapi nyatanya tidak sesederhana itu. Soalnya ada dua bentuk kalimat yang otomatis menyebabkan perbedaan rumus. Ada kalimat verbal dan kalimat nominal yang akan kita bahas di session selanjutnya. Ciri-ciri simple past tense. Pada simple past tense, verb yang digunakan selalu bentuk kedua untuk menandakan aktivitas yang terjadi di masa lampau atau menggunakan to be, was, atau were. Menggunakan time signal bentuk lampau seperti last night, yesterday, dan sebagainya. Memakai kata kerja regular dan irregular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini nama saya Muhammad Daud. Saya akan menjelaskan simple past tense. Simple past tense yaitu pada satu kalimat nominal. Bagian predikat akan diisi oleh to be with will sebagai bentuk lampau. To be setara dengan am dan am. Dari simple past tense, rumusan kalimat nominal dalam simple past tense yaitu subjek, salah satunya I, he, she, it, singular subject. Predikat complete to be with, complete itu noun, kata benda. You, they, we, plural subject, where. Adjective, kata sifat. Adverb, kata keterangan. Contoh dari rumus tadi ialah I was teacher, aku dulu seorang guru. She was fat, dia dulu gemuk. We are a doctor, kita dulu adalah seorang dokter. They were rich, dulu mereka kaya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Heri, NIM 220591. Maaf sebelumnya saya menggunakan masker karena ini tempatnya katanya tidak boleh dibuka maskernya. Kata kerja dalam verbal simple past tense tidak dipengaruhi oleh subjek. Jadi apapun subjeknya, bentuk verbal akan tetap sama. Di sini adapun contohnya yaitu rumus verbal simple past tense, yaitu dalam kurung plus subjek plus verbal 2 ditambah komplement. Jadi keterangannya yaitu rumus di atas hanya berlaku untuk kalimat positif saja. Nah, jika ingin mengungkapkan kalimat negatif atau kalimat tanya, rumusnya yaitu adapun sebagai berikut, yaitu dalam kurung min subjek plus did plus not plus verbal 1. Kalau dalam kurung tanda tanya did plus subjek plus verbal 1. Lantas kenapa jadi balik ke verbal 1? Karena ada satu hal yang perlu kamu garis bawahi saat menggunakan rumus simple past tense untuk bentuk kalimat negatif dan kalimat tanya, maka kata kerja akan kembali ke dasar. Karena di sana sudah ketera kata did atau did not, didn't sebagai bentuk lampau dari do dan was. Berikut ini adalah contoh kalimat verbal simple past tense, yaitu dalam kurung plus Junursi went to the hospital yesterday, yang artinya yaitu suster itu pergi ke rumah sakit kemarin. Nah, di sini pun ada kata lampau yaitu kata kemarin. Jadi suster itu pergi ke rumah sakit saat kemarin. Cukup. Fungsi dari simple past tense. Jadi di sini saya akan menyebutkan fungsi dari simple past tense. Di antaranya yang pertama yaitu menjelaskan aktivitas yang biasa dilakukan di masa lampau. Terus kalian pasti pernah bercerita kan tentang kejadian di masa lampau. Nah, contohnya itu kayak when I was in senior high school, I went to school at 7 p.m. Terus yang kedua itu ada menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai saat itu juga. Jadi maksudnya
dia ngelakuin kegiatan yang sama di waktu itu tapi tidak melakukan lagi di waktu yang akan datang gitu. Kayak misalkan I was sick to die. Terus yang ketiga di sini ada menjelaskan kejadian di masa lampau secara spesifik gitu. Kayak misalkan contohnya she hit her boyfriend last night. Kemudian yang keempat itu ada menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di waktu lampau. Sama seperti simple present tense yang satu ini juga dapat digunakan untuk express the feeling or emotion. Jadi contohnya kayak Bambang was happy to see his girlfriend gitu. Kayak Bambang senang karena telah melihat si pasangannya itu. Kemudian yang terakhir yang kelima di sini ada menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau namun sudah tidak lagi dilakukan. Jadi kamu menjelaskan perasaan kamu waktu yang dulu tapi sekarang kamu nggak ada perasaan kayak gitu. Jadi contohnya kayak I used to love him but not anymore. Jadi kayak dulu aku mencintainya tapi sekarang itu tidak.